Yesus tidak bilang, kasihlah sesamamu seiman seperti dirimu sendiri. Itu yang saya bangga dengan Yesus. Kasihlah sesamamu manusia. Yang ngomongin saudara manusia bukan. Selama dia manusia harus dikasihi. Makanya Alkitab bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 29 dan ayat 36 sampai dengan ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia? Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, dan perbuatlah demikian." Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 29 dan ayat 36 sampai dengan ayat 37. Inti dari ayat emas renungan kita adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Belajar Mengasihi Sesama Bukan Seiman, ditulis oleh Elisa Morgan. Seekor ikan yang terdampar di dasar akuarium dalam toko hewan peliharaan itu menarik perhatian Lache Scott. Kondisi ikan itu sangat menyedihkan. Dengan sisik-sisik yang menghitam dan penuh luka, Lache menyelamatkan ikan berumur 10 tahun tersebut. Menamainya Monstro, seperti nama paus dalam dongeng Pinocchio, dan menaruhnya dalam akuarium, perawatan, dan mengganti airnya setiap hari. Perlahan-lahan
Kondisi monstro membaik. Ikan itu kembali berenang dan ukurannya bertambah besar. Sisik yang tadinya hitam berubah keemasan. Setelah dirawat Lache sepenuh hati, monstro pun menjadi ikan yang baru. Dalam Lukas 10, Yesus bercerita tentang seorang musafir yang dipukuli, dirampok, dan ditinggalkan dalam kondisi sekarat. Seorang imam dan seorang Lewi yang lewat di sana mengabaikannya. Akan tetapi, seorang Samaria golongan orang yang dipandang hina merawatnya, bahkan membayar segala keperluannya. Anda dapat membaca secara pribadi di kitab Lukas 10 ayat 33 sampai dengan ayat 35. Yesus menyatakan si orang Samaria adalah sesama manusia yang sesungguhnya dalam cerita itu, dan mendorong para pendengarnya untuk melakukan hal yang sama. Yang Lache lakukan bagi ikan mas yang sekarat itu, dapat juga kita lakukan bagi orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kita, para tunawisma, tunakarya, kaum difabel, dan orang-orang kesepian, sesama manusia, yang kita temui. Izinkanlah kesedihan mereka menarik perhatian kita dan mendorong kita menanggapi dengan kasih. Sapalah mereka dengan hangat, bagikanlah makanan, selipkanlah sedikit uang ke tangan mereka. Bagaimana Allah dapat memakai kita untuk membagikan kasih-Nya kepada orang lain, kasih yang sanggup memperbarui segala sesuatu. Tetapi kenyataan di zaman sekarang ini berbanding terbalik, di mana tidak ada lagi kasih, rasa kepedulian sesama dan rasa toleransi. Kita sebagai pengikut Yesus Kristus harus tetap memiliki kasih yang setia dan kasih yang ikhlas tanpa pandang bulu. Karena tidak ada salahnya berbuat baik, tidak ada ruginya peduli, dan tidak ada ruginya kita menolong sesama. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa manusia seutuhnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi, dan Yesus datang memberikan arahan dan perintah agar kita sesama manusia saling mengasihi. Mengasihi sesama manusia bukan hanya kepada agama tertentu atau sesuatu yang tertentu. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda dapat melayani orang lain dengan cara yang ramah dan penuh kasih? Apa yang dapat Anda lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Orang Samaria adalah golongan yang terbentuk dari perkawinan campur antara orang Israel dan non-Yahudi yang dibawa ke dalam negeri itu oleh bangsa Asyur. Mereka hanya menerima 5 kitab pertama Musa sebagai kitab suci, dan menolak ajaran-ajaran lain dari kepercayaan tradisional Yahudi, seperti ibadah yang berpusat di Yerusalem. Pusat ibadah orang Samaria terletak di Gunung Gerizim. Ketegangan antara bangsa Yahudi dan Samaria sangatlah tinggi. Lewat pemakaian tokoh seorang Samaria sebagai pahlawan dari perumpamaannya yang sangat terkenal, ada di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37, Yesus dengan cerdas menantang para pendengarnya untuk mengenali siapa sesungguhnya sesama mereka.
Yesus ingin mereka saling mengasihi tanpa perbedaan, tanpa sesuatu yang menghalangi. Perbedaan adalah sesuatu yang dibuat untuk membatasi atau mengelompokkan beberapa bagian yang membuatnya menjadi terpisah, dan Yesus menentang itu dan tidak mengizinkannya. Sama seperti keadaan di zaman sekarang ini yang perbedaannya sudah sangat besar, dan kita harus mulai membuat tindakan yang besar dari dalam diri kita. Perbedaan hanya dapat dilawan dengan rasa toleransi. Maka kita harus memiliki sikap toleransi di perbedaan yang ada dan tidak menganggap perbedaan itu ada. Kita harus melaksanakan tugas yang diberikan Yesus kepada kita sebelum naik ke surga, yaitu beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.